Dani ya cilik-cilik. Lanang-lanang codot irungokno iki lho. Ipit-ipit gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki urung ijab wis wani ngeloni ngaji. Al ilmu bila syekhin fasaihu seton. Ilmu tanpa guru gurunya setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Saya diserang sama orang Wahabi, katanya apa? Miftah Ustadz liberal. Sing liberal ki apane? Wong gantenge kaya ngene aku. Ora percaya takon rondo-rondo kuwi. Masa saya naik becak rambutku dijual mbake komburi. Iki kurang ajar wong Purworejo iki aku. Narik serban, jiwit, narik rambut. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuku semangka minumnya susu. Hey wong Bruno, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah saya bisa sowan jenengan bisa rawuh di acara halal bil halal siang hari ini. Mudah-mudahan niat kula panjenengan lebur dosa dinten riyadi dipun ijabah dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya, wa ayyung sa'alahu fi atharihi, dan mengendaki dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Maka siang hari ini saya doakan siapapun yang niat hadir untuk silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang datang ke sini berarti niat untuk nyambung kasih sayang dan katresnan. Saya doakan mudah-mudahan satu dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan murah rizkinya, sakinah keluarganya, soleh soleha putra putrinya, pulang insya Allah lunas hutangnya, dibayar masing-masing, ngapusi matamu. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana saya tidak bangga jadi orang Indonesia. Tanggal 28 Ramadan saya berangkat ke Madinah. Saya pengen merasakan Idul Fitri di kota Makkah. Tanggal 28 malam 29 masjid rame full karena menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Malam 30 masjid masih rame. Begitu malam takbiran, saya berharap mendapatkan festival takbir atau perayaan malam Idul Fitri seperti yang ada di Indonesia. Ternyata dugaan saya salah. Malam takbiran tidak ada takbiran. Orang-orang Arab Saudi di kota Mekah melaksanakan takbiran hanya sholat subuh sampai menjelang sholat id. Akhirnya saya keliling ke Arafah, saya datang ke Musdalifah, saya masuk ke Mina, pengen mendapatkan bagaimana orang Arab Saudi takbiran. Ternyata tidak saya dapatkan. Berbeda 180 derajat dengan orang Purworejo. Bagaimana kemudian malam takbiran merupakan malam yang sakral, perayaan begitu luar biasa, takbiran di mana-mana, takbir, tahmid, tahlil, saut-sautan di semua masjid. Bahkan mohon maaf, nggak ada kesakralan sama sekali. Beda dengan di Purworejo, malam takbiran nangis, apalagi janda muda. Kenapa? Karena hatinya terenyuh dengan takbiran. Belum lagi kemudian Bapak Ibu, setelah salah sholat id, saya pengen mendapatkan bagaimana cara orang Arab Saudi bersilaturahmi hari raya. Ternyata juga tidak ada Bapak Ibu. Bandingkan dengan di tempat kita, jangankan hari pertama, sampai sebulan rumah kiai masih penuh untuk nyambung tali silaturahmi. Maka disitulah kemudian saya mengatakan saya bangga jadi orang Indonesia, wabil khusus jadi orang NU yang mempunyai Islam namanya Islam Nusantara.
Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kemudian hari pertama bulan Syawal sampai hari ke-30 Idul Fitri di tempat kita begitu meriah. Malam Pak, festival takbir, festival mercon, rumah dihiasi, rumah dicat, bahkan lucu lagi di Bruno, orang melu poso tapi melu ngecat omah. Poso ora gelem, traweh ora gelem, takbiran nangis. Matamu, saya mau tangis siapa nih? Orang melu poso tapi melu bodoh. Padahal teorinya apa? Yen ono poso nih mesti ono bodoh nih. Tapi orang Purworejo keren, orang melu poso tapi melu bodoh. Orang melu poso tapi ngebai rengginan. Begitu meriah pelaksanaan Idul Fitri di tempat kita, Lebaran di tempat kita. Masya Allah, rodong semuanya penuh Pak, bahkan terindikasi banyak biskuit palsu. Kaleng kongguan isinya marning, kaleng kongguan isinya rengginang. Tapi inilah Indonesia. Maka kemudian apa? Dikatakan laisal aid, kita diingatkan liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu mereka yang bajunya baru. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Tetapi Idul Fitri itu adalah siapapun yang imannya bertambah. Artinya apa? Ketaatan kita harus bertambah. Itulah yang dinamakan dengan barokah. Barokah itu maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Pertanyaan saya, sampai hari ini apa yang sudah menjadi nilai tambah bagi kita? Kenapa Bu? Berdiri. Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, dimana-mana suka yang berdiri. Nanti saatnya berdiri Bu, kan masih pemanasan. Pertanyaannya adalah di mana nilai tambah kita? Kalau barokah dimaknai ziyadah, ziyadah itu artinya nilai tambah. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Hari ini adalah bulan pertandingan. Artinya apa? Semua latihan kita di bulan Ramadan ketika pengen dikatakan berhasil, berarti pertandingan ini harus kita lakukan. Kita Ramadan dididik untuk melaksanakan puasa, al-imsak, menahan diri. Pertanyaan saya adalah bulan Syawal ini sudahkah Anda puasa Syawal? Minimal memahami makna al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Orang yang bakal selamat adalah orang yang mampu ngempet. Kayak saya ditanya, saya ngaji di Belanda tahun 2018. Saya ditanya sama wartawan dari Inggris, Gus Miftah, Anda pengajian di lokalisasi? Iya. Anda ketemu mbak-mbak prostitusi? Iya. Pengajian di klub malam? Iya. Yang datang siapa? Mbak-mbak yang cantik dan seksi. Pertanyaan wartawan, Gus Miftah pengen apa ora? Tak jawab pengen. Normal. Terus bagaimana Gus? Ngempet. Kenapa? Puasa itu maknanya al-imsak. Inilah kemudian yang membedakan antara manusia, iblis, hewan, dan malaikat. Bapak Ibu, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus, gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat punya iman, gak punya nafsu. Maka malaikat benar terus, gak pernah salah. Makanya mohon maaf, ibu-ibu kalau pengen punya suami bener terus gak pernah salah, gampang. Rabio karo malaikat. Apa meneh Israel? Gak mungkin salah. Malah gasik mati. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Iblis itu sifatnya apa? Punya nafsu tapi gak punya iman. Makanya iblis itu salah terus gak pernah benar. Makanya bapak-bapak kalau punya istri kok salah terus gak pernah benar, saya curiga jangan-jangan istrimu biasanya jilbabnya pink. Setelah menciptakan malaikat dan iblis, tadi tukang sonnya, mohon maaf, tadi sonnya di awal sudah enak. Kok kamu tak udik tukang son endi? Milo lama kan ngaji nguyuh cewek wele.
Tadi di awal sudah enak, sekarang kenapa suaranya jadi parau seperti ini? Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Tadi di awal sudah asik soundmu itu, tapi kamu utak gitu, celutak tanganmu. Setelah menciptakan malaikat dan menciptakan iblis, Allah menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua, Pak. Satu, hewan yang suka nakut-nakuti, galak. Sama dua, hewan yang suka makan. Hewan yang suka nakut-nakuti dan galak dilambangkan seperti anjing dan serigala. Hewan yang suka makan dilambangkan seperti kambing. Mohon maaf, malaikat, iblis, anjing, kambing. Malaikat itu hiburannya apa? Dekat dengan Allah. Iblis itu hiburannya apa? Menggoda. Kambing itu hiburannya apa? Makan. Anjing itu hiburannya apa? Nakut-nakuti. Lah mohon maaf, keempat unsur ini ada semua di dalam diri manusia. Jadi menungso iki ya ana malaikate, ana iblise, ana wedhuse, ana asune. Kowe ngomong asu aja nyawang aku. Asu. Malaikat itu hiburannya apa? Malaikat itu hiburannya dekat dengan Allah. Makanya begitu Anda pengajian seperti ini, insya Allah ini wajah-wajah seperti malaikat. Amin. Ini malaikat. Sana malaikat pembagi rizki, amin. Sana malaikat rahmat, amin. Israel, amin. Malaikat. Iblis itu hiburannya apa? Menggoda. Mila kon jenengan duwe tangga senengane nggodha tak, berarti tanggamu kaya iblis. Anjing itu hiburannya apa? Nakut-nakuti. Maka kalau kita punya teman sukanya nakut-nakuti orang, berarti kelasnya kayak anjing. Kambing itu hiburannya apa? Kambing itu hiburannya makan. Mila kok ana wong Purworejo sing dipikir mung panganan tok, berarti kelasnya kaya wedhus. Lah menungso niku sing paling kathah kados sinten? Seperti malaikat, iblis, anjing, atau seperti kambing? Oke, menungso niku kelasnya kaya wedhus. Maka bulan puasa kita diproyeksikan supaya bisa menjadi seperti malaikat. Malaikat itu mohon maaf, sifatnya apa? Ono panganan ora mangan, ono wedang ora ngombe, ono bojo ora kelon. Lah bulan Ramadan kita diproyeksikan seperti malaikat. Belum waktunya makan, walaupun ada makanan nggak dimakan. Walaupun ada degan, belum waktunya minum nggak diminum. Kenapa nggak saya minum? Karena saya pas puasa Daud. Itu yang membedakan saya kalian jenengan. Saya sudah 5 tahun terakhir puasa Daud nggak berhenti. Puasa Daud itu apa, Pak? Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk melatih menahan hawa nafsu. Jangankan manusia Bapak Ibu, hewan saja kalau mau puasa itu sakti. Contohnya apa? Ular. Ular itu makan sekali, puasa sebulan. Makanya ular dikasih senjata oleh Allah namanya upas. Bahasa Jawanya apa? Upo. Kok upo? Apa? Wiso. Biso atau wiso? Wiso. Makanya ular itu sakti. Punya senjata namanya upas atau wiso atau bisa. Kenapa? Karena dia rajin berpuasa. Beda dengan kambing, karena kambing tiap hari makan, sing dipikir mung panganan tok. Wedhus cangkeme ora sekti. Makanya kambing tidak punya wiso. Makanya Bapak Ibu Bruno kalau digigit ular sama digigit kambing, kira-kira bahaya mana? Ular. Ana pitik disembur ula pitike mati. Wedhus disembur ula wedhuse mati. Banser disembur ula kaget. Iki ulane kunceritan.
apa? Hidup itu harus ada pengendalian diri yang namanya al-imsak. Orang yang mampu mengendalikan diri, dia akan dapat kemuliaan. Bagaimana cara Ramadan mengendalikan diri? Dengan berpuasa. Maka kita dilatih. Bulan puasa itu harus mengendalikan diri. Yen ora iso tumindak apik, minimal ora tumindak elek. Yen ora iso apik-apik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Makanya bulan Ramadan berbeda dengan bulan di luar Ramadan. Bedanya apa? Di bulan Ramadan kita dipukul sama orang, Pak, gak boleh balas mukul. Tapi kalau di luar bulan Ramadan boleh, Pak. Itu namanya kisos. Asalkan nyuwun sewu, jenengan dikeplak uang balas ngeplak niku angsal napa mboten? Boleh, Pak. Asalkan keplakane podo, bantere podo, sing dikeplak nggone podo. Yang nggak boleh itu adalah jenengan dikeplak balas gajul. Lah niku ora oleh. Bulan Ramadan dikeplak, kita disuruh jawab, plek dijawab, ini so imun, sorry, saya sedang berpuasa. Balesnya kapan? Bar buka. Yo jom bales itu. Kalau sekarang pidana kriminal dikeplak jarke malah jadi duit. Ra percaya takon Pak Kapolsek. Dikeplak jadi duit. Tujuannya apa? Al-imsak. Makanya kalau kamu pengen selamat, ibarat orang naik motor. Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah manusia yang selamat adalah manusia yang tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Bu, dijawab. Sholawatan, gas nomor rem. Gas. Pengajian, sedekahan, poso, karaoke, gas mbahmu. Maling, rem, kok gas. Nyopet, ngerasani tanggane, wani karo bojone, pengajian, malah rem. Seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Orang keluar dari kampus Ramadan insya Allah menjadi pribadi yang menyenangkan. Suami yang menyenangkan. Istri yang menyenangkan. Anak yang menyenangkan. Bu, ibu, di rumah suamimu menyenangkan apa menyedihkan? Menyenangkan. Kalau ada suami membuat kamu bersedih, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, bojomu takonono, mas ini rumah tangga apa rumah duka? Kalau rumah tangga itu pasti rumit, Pak. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Makanya dulu saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Wong lanang tak kandani. Wong lanang tak kandani. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Tak ewangi yu, wong wedok tak ewangi. Aku rasa seneng karo wong lanang. Makanya kenapa kemarin Mas Deddy Corbuzier langsung saya tegur podcast tentang LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender, karena itu mengundang murkanya Allah. Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Bahkan Rasulullah melaknatnya sampai 3 kali. Istrinya Nabi Lot itu tidak pernah melakukan perbuatan Sodom, tetapi dia ridho dengan Sodom. Akhirnya apa? Dia dilaknat oleh Allah. Maka Mas Deddy saya datangi, tolong videonya di take down, dihapus. Dinasihati siapa-siapa nggak mau, Pak. Saya nasihati, alhamdulillah mau. Disitulah pentingnya ngaji. Al ilmu bila syekhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembahne setan. Saya dikeras serang sama orang Wahabi, katanya apa? Miftah Ustadz liberal. Sing liberal ki apane? Wong gantengnya kaya ngene aku. Orang percaya takon rondo-rondo kuwi. Masa saya naik becak rambutku dijual mbak komburi? Ini kurang ajar wong Purworejo iki aku. Narik serban, jiwit, narik rambut. Banser sak menombane jebol iki lho. Lho, the power of emak-emak lho. Tapi kalau saya lihat di sini ibu-ibunya subhanallah wajahnya glowing. Saya jadi punya pepatah, beli blimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek.
Tunggae meletek-meletek celukane mamah. Mamah tidak pun di mamah tandur papa. Berarti apa? Indikasi orang yang keluar dari Ramadan itu adalah memiliki pribadi yang menyenangkan. Maka Pak Dandim tak bilang, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu maknanya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Dadi tentara, dadio tentara sing apik. Dadi polisi, dadio polisi sing apik. Banser sing apik. Ini banser ini istimewa. Makanya saya itu cinta banget dengan banser. Kenapa Dan? LKD, melu latihan, bayar dewe, seragam tuku dewe, mangkat pengajian dhisik dewe, pengajian ngawal kiai ini, ngatur jamaah, mangkat dhisik dewe, mulai dhisik dewe, kadang-kadang jadi keplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Makanya banser I love you full. Makanya saya bilang kalau para ibu mencari menantu, pilihlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Wah. Mau ngaku pesen le dadi banser wetenge ra usah gede-gede. Karena penelitian medis, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Wetenge kayak gentong. Tapi ya maklum lah banser wetenge gede, soalnya wong eno didik-didik mangan. Saya dulu kan di masjidnya Muhammadiyah 4 tahun Dan James Bond jaga masjid dan kebun di kota Yogyakarta 4 tahun. Saya kurus banget, berat badan saya hanya 40 kilo. Soalnya Muhammadiyah belas rata wono selamatan. Begitu saya nikah dengan orang NU, saya pindah ke masjid NU, saya langsung gemuk waktu itu 108 kilo. Saya dulu sempat 108 kilo Dan. Kenapa saya nikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok Dan. Kenapa saya pindah ke lingkungan orang NU saya gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, mujahadan mangan, sawalan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelala sing loro mati mangan meneh 7 dina gitu loh. Ngati banjur rupane kaya besek kabeh iki lho, mongan mangan. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Makanya apa? Ciri dari orang menyenangkan itu apa? Nafi'un li ghairi khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Orang itu Pak kalau menyenangkan, mohon maaf, jangankan hidupnya, matinya loh dikejar sama orang. Buktinya apa? Makamnya para wali. Dulu di Purworejo itu ada gurunya Mbah Abdul Hamid. Abdul Hamid itu keturunan Keraton Yogyakarta. Dulu beliau ngaji di Bagelen. Namanya Kiai Haji Ahmad Baidowi. Beliau spesialis kitab Jalalain. Sebelum ngaji di sini, Abdul Hamid itu ngaji di pondok Mbah saya Ponorogo, Mbah Muhammad Hasan Besari. Dari Hasan Besari, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari sana baru pindah ke Bagelen, ketemu Mbah Ahmad Baidowi. Ada yang tahu Mbah Ahmad Baidowi? Ya. Itu kiai masyhur dari Purworejo. Kemudian pindah ke Salaman ngaji kitab hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Dan ternyata apa? Dan tak kasih tahu. Gara-gara dia suka dengan kiai, dia menjadi orang besar. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Mapal wong kiai larang je. Kurang ajar, apal je. Ayo, apa Pak Dandim iso ngulangi 100? Nggak usah, kalau dia bisa ngulangi tak kasih 1 juta. Ayo ulangi. Masih raiso rupa mau kaya kota infak kok raiso. Di Pak, kenapa? Berdiri. Ono preman Purworejo ning kene iki.
Nanti saatnya berdiri akan berdiri Mbak. Kan harus pemanasan. Mancing sih Mbak. Ya udah. Ini adalah contoh berdiri. Ya udah ya, sebelum berdiri kita selawatan dulu biar gak terlalu panas. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadroh, kerja. Ini hadrohnya apa namanya? Ahbabul Mukhtar. Sesuk aku mlebu surga awakmu melu. Tapi ya aku ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Sing cetha mlebu kiai mlebu surga kiai mlebu surga niku melu mesti banser. Kiai mlebu surga banser mesti melu. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga disurvei sama banser. Begitu surga ini siap kiai ini mlebu bansernya metu meneh. Lumayan survei loh bro. Ayo selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lama wis hilang kasetnya. Ayo, shallu ala Nabi Muhammad. Yuk tes vokal dulu. Yang teriaknya kenceng saya doakan hutangnya lunas. Sing ora bengok mulai meteng. Ya Rasulullah. Orang enak belah karena malah ya Rasulullah alamun alaik. Ayo semangat insya Allah dados syafaate Kanjeng Nabi, amin. Ya Rasulullah ya Habibullah. Ayo ladongake sing jomblo muga-muga bojone ayu. Rondo anak 15. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Go sarang-sarang sing banter. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Yen uwis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan ana bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai. Hop boyo diamin ke. Telat malaikate minggat yo. Diulangi ya. Bareng-bareng ya. Sing kompak ya. Aja telat ya. Aja kelalen ya. Prok jadi apa? Kiai Pak Tarno Keperimen. Ulangi. Ayo. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai.
urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya rasa mau tabu kita tambahi. Ayo sedulur nderek pengajian, halal bil halal, ugi syawalan, memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Ya Rasulullah, pacaran rungokne iki sengit tau. Kowe rasa galau, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia ya. Kowe malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutup kisah hidupmu. Modar. Menakutkan sekali dan quote-nya dan. Ya apa-apa daripada kowe galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Tak kandani ya cilik-cilik. Lanang-lanang codot itu ngokno iki ya. Ipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki urung ngijab wis wani ngeloni. Hati-hati. Kok geting aku. Makanya kalau ada yang seneng sama kamu mbak, pilihannya satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Oh no, sing wedok dijogo. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wah, no. Makanya kalau kamu seneng sama cewek, mau halalkan atau tinggalkan. Nah, kalau senang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Malah kue galau. Aku nyekel kopling keliru rating. Ora iso nyanding mergo kalah glowing. Yen wis mati bandara melu napa mboten? Buktine napa? Kain kafan ora ana sae. Engko lah ana sae ndak awakmu mati ngesaki HP WA kancane susul aku dong. Yaudah ngajak cerewet bae ya. Kenapa? Kamu penasaran dengan perut rataku ya? Kenapa mbak? Oh, gue saya ini kon ngadeg, gue suwe-suwe copot kacamata nih. Ya udah rawa boleh. Tetaplah hidup walaupun tak berguna ya. Tetaplah hidup walaupun tak berguna. Rondone langsung teko. Ya Allah lemune yo. Wah, sing lemu-lemu langsung moro kabeh. Gak apa-apa bu,
Sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai saja mas. Kowe lagi bojo lemu ngono kae. Jos. Mau keloni 30 menit sikilmu keram kabeh katanya. Tapi santai mawon. Ada teori yang mengatakan apa? 30 kg di bumi. Mohon maaf, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Saya tak terangi si ire wau. Yen wis mati bondo ora melu, ora bakal melu. Tapi nyuwun sewu nggih, senajan to bondo ora digawa melu, kula takoni, sak janjane surga niku iso dituku napa mboten? Iso. Iso, yen awakmu iso nganggo bondo, iso manfaatke bondo. Kula niku paling ora setuju, Pak, orientasi yang salah. Contoh ngeten. Teng masjid-masjid NU awake dhewe niku lak baradan biasanya puji-pujian. Ana puji-pujian sing paling kula geting aku. Napa niku? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal. Sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa? Dadi apa-apa? Kanjeng Nabi ketika kaya pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Soalnya keadaannya Kanjeng Nabi sugih, jenengan ra usah ndonga njaluk kere, wong kenyataane wis orang ndonga mawon wis mandi kok dadak ndonga barang. Lah piye Kanjeng Nabi niku mboten sugih dan Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Lasa unta niku 50 juta, berarti mas kawin Kanjeng Nabi niku 2 miliar. Padha kali kula mbiyen, Kanjeng Nabi 20 ekor unta, kula ngrabi bojo kula 20 ekor tengu. Lawang dongane jelas kok. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adza. Berarti napa? Syarate didohke sangka neraka niku loro. Fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah, baru wa qina adza bana. Jadi nyuwun sewu Pak Kiai, sing kiai sepuh kula matur nggih. Kula beberapa kali takoni. Kenapa Gus Miftah itu penampilannya dibuat apa ya? Wow, sekian lama Pak, wong NU niku ra duwe dai yang diterima oleh kalangan selebritis menengah ke atas. Nyuwun sewu. Delok mawon. Sebelum era saya belum ada dai-dai NU yang bisa masuk ke kalangan artis dan selebriti. Sehingga yang terjadi adalah konco-konco artis itu rata-rata ngajinya kepada kaum Salafi Wahabi yang suka membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, bahkan menerakan-nerakakan. Awale Wahabi, munggah titik dadi Salafi, munggah bener dadi Ansarud Daulah, munggah lagi jadi Ansarut Tauhid, akhirnya nopo radikal senengane ngebom. Urutannya lah ngoten niku. Lah Wahabi niku nyuwun sewu, kelasnya paling mau mengkafir-kafirkan. Semua orang dianggap salah. Bid'ah neraka, sholawatan bid'ah, sholawatan neraka dan seterusnya. Selama ini nggak ada dai NU yang bisa masuk. Ndelalah kula iso masuk. Soalnya nopo? Orang kok kula alim, tapi kula ganteng. Akhirnya nopo? Kata artis yang melu ngaji kali kula masuk Islam melalui saya. Minggu depan ini saya memualafkan seorang artis Indonesian Idol. Besok tanggal 21 sebelum saya berangkat ke Palembang. Dulu ada DJ Katy Butterfly dari Thailand. Kalau nge-DJ dan mohon maaf, mongko tangan karo sempakan tok. Kok Gus Miftah ngerti? Aku tahu ndelok. Loh, larang ndelok kenale kapan? Mboten, zaman kula ngaji teng klub malam bocah niki tampil. Lah kula ngaji bocah niki DJ. Lah ketemu kula seneng kali Islam. Akhirnya saya Islamkan. Artinya apa? Kiai itu kan falikuli syai'im maziyah, semuanya punya kelebihan masing-masing. Lah selama ini saya melihat dakwah kita itu orang-orang NU
hanya dakwah di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Contoh ngaji ning Bruno ning desa ngoten iki. Saiki sing ngaji sapa? Gus Miftah. Sesuk sapa? Kiai Anwar Zaid. Sesuk sapa? Gus Muafik. Sak nggon-nggon namung niku. Bagaimana dengan kalangan menengah ke atas? Mila nyuwun sewu, saya berpenampilan supaya bocah-bocah enom niki sesuk seneng dadi kiai. Kowe pengen dadi kiai? Pengen kayak siapa? Gus Miftah. Gagah. Loh, karena dulu kesana nyuwun sewu sing jenenge kiai niku nyuwun sewu ning desa sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, untune gadulan bisa. Bukan kok salah, bener karena memang tempatnya di situ. Awake dhewe men sing ra iso ngajeni. Lah duwe mantu tentara kaya Pak Dande, mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Tentara niku penting, Mudin ora kalah penting. PNS penting, Mudin ora kalah penting. Polisi penting, Mudin ora kalah penting. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Lurah mati sing bungkus apa? Mudin. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Maksud saya adalah benar yang dikatakan Gus Ba itu benar bahwa kiai itu punya spesialis. Podo karo dokter. Ono dokter spesialis mata, spesialis THT, spesialis jantung, spesialis paru-paru, walaupun spesialis hati. Iki lah bocah-bocah iki jelas seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Mila lara tahu lara hati. Lah kiai kudune nggih ngoten, spesialis tasawuf umpamane Kiai Said, spesialis kitab kuning Gus Koyum, spesialis Quran Gus Baha, spesialis maksiat Gus Miftah. Milo kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa? Soalnya kulo sayang banget kalau wong ahli maksiat, kulo bimbing piye carane ben ketemu karo Gusti Allah. Maka dulu saya bilang Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Maka 3 bulan yang lalu Pak Dandim, bapak-bapak, saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mbahmu, pamer. Copot isin aku. Muga-muga lali. Oh, tanggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan cincin aku. Saya kemarin dapat penghargaan dari Leprit 3. Yang pertama, penghargaan dari Leprit dalam kategori lelang belangkon terjual termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung saya diminta nyumbang, Pak. Saya nyumbang belangkon 1. Saya buat belangkon harga 90.000, saya pakai 5 tahun. Saya jual laku berapa? 900 juta. Tak sumbangin dengan NU, Pak. Coba bayangkan, Pak Letkol, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana sarungnya? Wow. Apalagi isinya. Iya, 900 juta nih Pak. Saya jual belangkon 2 kali, yang pertama laku 200 juta, yang kedua laku 900 juta untuk NU di Lampung. Yang kedua saya dapat penghargaan apa? Sebagai dai NU yang paling istiqomah dan konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi. Sudah 20 tahun saya pengajian di Sarkem, Pasar Kembang. Yang mbak-mbak di sana pekerjaannya apa? Jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana siapa? Manomu. 20 tahun. Banyak yang tobat Gus, alhamdulillah. Tobat, masuk lagi, ada yang masuk lagi. Tobat, ada yang masuk lagi. Ya gimana namanya maksiat? Saya ada wartawan dari Jerman, penasaran, akhirnya datang ke lokalisasi. Mbak, ada nggak manfaat pengajian dengan Gus Miftah? Yang jawab mbak-mbak lokalisasi. Saya yang mau jawab. Apa Mbak? Ini bukti pengajian itu ada manfaatnya. Saya kemarin sebelum subuh nerima tamu, masuk ke kamar. Begitu saya melayani tamu saya, dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om berhenti dulu ya. Lah kenapa Mbak? Nggak enak Om adzan subuh. Emang kenapa? Kan saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya selesai adzan, sama tamu dibayar. Tamunya bilang, Mbak nggak usah dilanjutkan, kamu saya bayar penuh, nggak usah melanjutkan acara ini. Kenapa Om? Aku ya jamaah Gus Miftah.
Dadi tamune karo mbake padha-padha jamaahe, Gus Miftah, iki awakmu le. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk yang bokong truknya digambar wajahnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Tulisan gambare Gus Miftah, tulisannya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Lah ternyata Dan, kenapa truk-truk itu tertarik melukis wajah saya di bokong truk? Karena banyak quote yang saya produksi, maka saya dapat julukan Master of Quote, terutama untuk para pendosa. Saya bilang, jika dosamu sebesar kapal, yakinlah maghfirah dan ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ayo, wong sakmene mbane, sing ra tau dosa sapa? Ora ono. Aku makanya kenapa saya pakai kacamata? Supaya kalau ngelirik janda nggak kelihatan. Nah, gimana jandanya tungkaknya meletek-meletek. Artinya apa? Ayo konco-konco nom ki begitu duwe contoh role model kayak Gus Miftah dan lain sebagainya, awakmu semangat dadi kiai ngono. Bahwa kiai iso gagah, ya iso ngurusi selebriti. Nyatane Mas Dedi bikin konten ditegur siapapun orang manut, tak marani manut. Mas, tolong di take down. Kenapa? Minta maaf tidak menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Malah jenengan dongake, ini ki anaknya si Aska Corbuzier sing mengitin juga Rofiki Prasetyo, insya Allah sebentar lagi syahadat. Kita nggak perlu mensiarkan Islam secara marah-marah. Kalau saya dibilang liberal, kula ora urusan. Sudah ratusan orang yang datang ke pondok saya minta disahadatkan tanpa saya harus marah-marah. Saya dapat tamu dari Australia, dari Perth, namanya Antonio Scodori, malah kayak iwak atau Dori. Dia datang dari Australia, naik bisnis kelas, datang ke pondok saya. I will to be a Muslim. Saya sahatkan, jauh-jauh dari Australia. Sing lucu Dan, rampung sahadat tak wene suguhan panganan, ora doyan belas. Akhirnya bojoku jengkel, masaknya sayur bung. Begitu mangan sayur bung malah doyan, takon sama saya, what is this, ini apa? Saya mbatin, sayur bung ini bang. Akhirnya saya jawab, this is a bung. Keren kan? Akhirnya dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Wah. Akhirnya dia teriak, walah ini adalah bambu muda. Dia bilang, wah amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Brakotono aku, cangkem celutak. Tapi Bapak Ibu, gara-gara kemudian pola dakwah yang saya lakukan, saya masuk gereja saya dibully. Saya ngomong soal wayang dibully. Kemarin nasihati Mas Deddy Corbuzier dibully. Tapi apa? Orang-orang luar mengapresiasi dakwah kita. Saya kemarin dapat undangan dari Gubernur Los Angeles Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Gara-gara apa? Ceramah saya di gereja Penjaringan Jakarta Utara tentang toleransi. Akhirnya mereka ngundang saya untuk berbicara toleransi. Lucunya apa? Di Indonesia saya dihujat, Miftah kafir ceramah di gereja. Saya bilang, orang masalah kafir, sahadat meneh. Repot amat itu. Saya ngomong wayang gara-gara ada ustadz yang mengharamkan wayang, mau memusnahkan wayang. Saya jawab, saya dibully. Trending, yang komentar 30.000 komentar, semuanya nyerang saya. Gus Miftah sakit hati. Tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Jarke mawon Pak, ngapain dibaca? Maka adik-adik santri ya, adik-adik di sini, yuk duwe semangat. Kula pengen mondok ra duwe ragat Gus, mang mondok ngene Gus Miftah gratis. Gratis. Dipakani Gus, kula pakani, tangga kula duwe asu tak pakani. Kula niku lak mulang santri Pak, kadang-kadang santri nakal-nakal niku. Kula kondo, at imil kalba salasa ayamin. Saya guru kafi salasi sanawatin. Tapi sebaliknya, wat imin nas salasa sanawatin, sayang saya kafi salasi ayamin.
Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi berikanlah makan manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Milo kadang-kadang nyuwun saya ngurusi asu iki luwih gampang dibanding ngurusi awakmu, tak kandhani. Milo niku ujiannya kiai, wis santri niku kula gratis, tapi kadang-kadang bocah dablek-dableke ra umum. Santri itu dan kalau makan subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk ngono. Lah dalam rangka nopo? Menutupi kekurangan saya. Aku kira ngalim, maka saya harus punya pesantren mencetak orang alim. Maka pilihannya cuma 5, cuma 4. Kun aliman, ya kan? Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa alim, ta'aliman, jadilah orang yang berusaha untuk alim. Muhibban, jadilah orang yang mencintai orang alim. Mustamian, atau mendengarkan orang alim. Walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima. Wes orang alim, orang belajar ngalim, orang seneng karo wong alim, orang ngrungokke pengajiane wong alim, cangkeme cerewet. Wonge ya teko, ya melu guyu, jilbabe ya pink. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih luwih parah. Oh ning ngarep. Kamu naksir aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Happy Asmara. Makanya apa? Buah dari orang berpuasa tadi itu harus menjadikan dia orang yang mampu menahan diri. Menahan diri. Buahnya apa? Menjadi orang yang terbaik. Maka saya harapkan semua yang hadir ini insya Allah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Satu penyakit santri jamaah ya, saya paling nggak suka kalau jamaah itu membanding-bandingkan satu kiai dengan satu yang lainnya. Kue aja banding-bandingnya guru siji karo guru liyane. Aku seneng karo guru iki, ra seneng karo guru kae. Kamu boleh mengidolakan seorang ustadz atau kiai tanpa harus merendahkan kiai lainnya. Ini penyakit santri pak. Aku seneng karo iki, ra seneng karo kae. Le kiai iki duwe kelebihan masing-masing. Soalnya apa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya, bukan warosati kata Nabi, tetapi pewarisnya para nabi. Nabi niku jumlahnya pinten? 124.000. Sing dadi rasul pinten? 313. Iso Nabi umpamane Sarmidin, ora mungkin, tak mungkin. Mau Sarmidin gitu. Mosok Nabi kok Sarmidin. Ya, sapa sing jenenge rada apik iki? Oh, iki mending lah Mundakir. Wah. Mundakir ya apa lah? Mundakir aku ngedak Mundakir ya apa? Bocah iki kir, sing ngomong kayak cangkeme bosok kan. Lah Nabi Maulana Habibur Rahman apik ini. Tapi lah Nabi Sarmidin. Malah kaya adine Sarmini. Yang wajib diketahui 25. Lah Nabi niku nyuwun sewu, kiai ahli waris mereka. Mila lah kiai beda-beda ki lumrah, Pak. Ana Nabi dadi raja, ada dapat kiai warisannya jadi presiden, Gus Dur. Jadi wakil presiden Kiai Ma'ruf, jadi wakil gubernur Gus Yasin. Ulama-ulama yang dikanugerahi oleh Allah warisan Nabi Daud. Ada nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun ada Kiai Asep Mojokerto, sugih, warisan Nabi Sulaiman. Ada nabi gagah, siapa? Musa. Kiai ada yang gagah, Gus Nuril Arifin Semarang, Gus Maksum Kediri, gagah. Ada nabi alim, Nabi Khidir, Nabi Idris. Turun ada Kiai alim, Gus Baha, Gus Koyum, Kiai Said. Beda-beda. Ana nabi kere, Isa. Begitu mudun, mudine Bruno umpamane. Ya dewe-dewe Pak kelasé ngoten lho. Ana nabi ganteng, sinten? Yusuf. Begitu mudun ana Kiai ganteng, sinten? Kelasnya dewi-dewi. Maka jangan pernah membanding-bandingkan. Yang jelas nopo lanjut dengan orang kiai seneng karo kiai, itu buah dari orang berpuasa. Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus solihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh.
Mila jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai, tak dongake sesuk ning surga bareng kiai. Awakmu tak dongake mlebu surga dhisik dhewe Sarmidin. Amin. Mangkat bar salat duhur. Amin modar wedin. Kalau Pak Dandim kita doakan mudah-mudahan Pak Dandim panjang umur. Wong sak donya mati Pak Dandim urip dhewe. Ayo selawat. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man ali wal ashabi man sarang-sarang sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala sholli Pak Dandim matur nuwun Pak Dandim. Iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Dijawab sing banter bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada Atra berhenti jamaah yang kencang bareng-bareng. Sholli wa sallim iman Allah sholli wa sallim
man ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah lak pejabatnya rukun, kiyaine rukun, jamaah rukun, Bruno dadi kampung engkang mendapatkan rahmati Gusti Allah. Sing kudu njaluk ngapura pejabatnya apa rakyate? Bener. Pejabat yang rakyat. Nah, soalnya sing oke salahnya mesti pejabat. Walaupun dari pejabat niku nyuwun sewu, ono apike ora usah ngarep-ngarep dipuji, lah salah siap-siap dicaci, maki. Kalau ora gelem ora usah dadi pejabat. Nggih mboten? Mila pejabatnya njaluk ngapura karo rakyate. Pejabat ki onone mung salah tok. Ono corona minta BLT. Begitu BLT dirasani sing keduman dulure dhewe. Cangkemmu iki lho, salah kabeh lho. Pokoknya pejabat itu enake Kang, salah tok pokoknya. Ayo, ana kiai karo jamaah sing kudu njaluk ngapura kiyaine napa jamaahe? Kiyaine. Soalnya napa lah kula ketemu jenengan sing paling kadang ngomong kula napa jenengan? Miftah napa jamaah? Miftah. Berarti sing paling kathah salah nih kula, soalnya sing paling kathah ngomong. Wong kula niku nembe salam manus diancam karo Al-Qur'an kok. Lima takuluna malataf alun Miftah, hati-hati iso ngomong reso nglakoni. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa ban becak tanpa pelek waton jeplak tanpa utek. Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Tony Boster waton muni ndobose banter. Gajah dibelangkoni ora sedeng. Ancamane napa ndan? Kaburat maktan indallahi ang takulu malataf alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Mila wong sakmene mbane sing paling kathah dosane dinten niki kula. Mila lumrah sing diamplopi kula. Oh dosaku paling oke kali. Kan kowe pengen ngomong hahe. Maka bulan poso wingi ngajarke napa? Diam itu emas. Makanya sesuk bapak tak bojomu njaluk emas awakmu diam. Nengno wae. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih banser yes. Saling memaafkan dengan ucapan apa? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kula ketemu wong Arab. Takoni, maklum minal aidin wal faizin? Ada. Dia bingung minal aidin wal faizin itu apa? Niku bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Mila kula semakin bangga kalian wong Indonesia. Apa meneh begitu ngomong Jawa, Jawane awake dhewe iki ra ono sing nandingi sak donya. Mila kathah bahasa Jawa sing ra ono bahasa Indonesia. Nguyu hanyang-hanyangan ora ono. Apa bahasa Indonesia? Kok cerit ki lho. Bahasa Arab ngomong kuwi mung siji li. Qala yaqulu qul. Bahasa Jawa nih. Nah iki nyuwun sewu mun kula kelingan. Tulung Bapak Ibu nggih, anake diwulang basa Jawa tenanan. Kula iki wingi open house 5 dina teng pondok ngrungokke wong matur niku nyuwun sewu. Kuping kula niku risi. Basa kok nggih mbasake awake dhewe. Pak Kiai sepindah kaula silaturahmi. Kaula mewakili sak rencang badhe ngendikan. Wampuh ya kun, tak rungokke wae. Begitu wis rampung, mekaten Pak Kiai ngendikan kawula saha sak rencang, salajengipun Pak Kiai kula aturi matur. Dancuk, iki kepiye to iki aku ngono. Hakikat basa niku nggih mulyake wong liya ora mulyake awake dhewe. Lak kula sowan napa rawuh? Sowan. Jenengan rawuh napa sowan? Rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Matur. Jenengan ngendikan apa jenengan matur? Jenengan ngendikan. Hebatnya wong Jawa Pak, ada tingkatan-tingkatannya. Kula matur, jenengan ngendikan, Pak Kiai dawuh, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ana tingkatan-tingkatan. Lah bocah saiki ra ngerti basa. Iki kepiye to iki aku ngono. Monggo Pak Kiai kula aturi matur.
Lan jenengan ketemu kiai sinten mawon kula aturi paring dawuh utawa minimal ngendikan. Kula bidal Pak Kiai tindak. Tindak pundi Bu? Kula badhe tindak teng ngene Gus Miftah. Lah kula bidal. Lho mila bahasa Jawa iki lho ya. Mangani bahasa Arabe mung siji akal layak kulukul. Bahasa Indonesia bahasa Jawa nih 10 ana tak kandhani. Dahar urung-urung badok ya urung kamu kasar. Dahar nedi mangan maem madang nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor 11 Pak tak kandhani. Jeglak rolas sinten menika Pak Dandim kalau sinten kali para kiai karo sapa karo polisi nembe napa dahar enak le enak sapa kae cah Banjar nembe napa maem sapa kae tukang son nembe apa jeglak lho piye badok. Mila nyuwun sewu saling memaafkan. Insya Allah ini adalah buah dari orang berpuasa yang tadi Rasulullah mengatakan kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu, semuanya menjadi pribadi menyenangkan seperti bayi. Amin. Kenapa bayi? Bayi niku ora duwe dosa. Wong rampung poso insya Allah dosane dipangapura. Amin. Bayi niku dililing nyenengke, guyu nyenengke. Ora ana sing ngiling guyu dhewe ya nyenengke. Njajal banter guyu dhewe. Mundakir kentir. Wong ora ana apa-apa kok guyu dhewe. Mundakir sapa? Oh, pantes kancane Sarmidin. Sarmidin ini kalau di Jogja namanya Irma. Irma Sarmidin. Apa itu Irma? Irengeh Masya Allah. Apa-apa Din, hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Hidup hitam. Sarmidin yes. Lah kancane ra guyu kok aja guyu dhewe Din. Kentir lho Din. Bayi niku nyuwun sewu digendong bapakne ngompol. Sing diompoli nesu napa mboten? Ora malah seneng alhamdulillah ya Allah anakku didite normal. Soalnya apa? Bayi nyenengke jajal Sarmidin digendong bojone ngompol lah. Wis kaya pentil ngompolan. Derajate la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Muga-muga dosa kula panjenengan sami lebur. Amin Allahumma amin. Sampun jam 1:30. Satu jam lagi mbahmu. Insya Allah dilanjut sampai asar dengan melihat YouTube masing-masing. Jalanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bi barakati siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyaman wa qiyaman wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.